Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai studi kasus dengan dosen pengampu Pak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nurhizati SPD MSI. Sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Mutia Hanita dengan NIM 2003020009. Saya sendiri Nadila Witriani dengan NIM 2003020012. Yang ketiga ada Fani Wulansahi dengan NIM 2003020010. Baik, kita masuk kepada bagian yang pertama adalah kasusnya. Di sini kami mengambil kasus yang kedua yang berjudul viral video oknum guru SMA Negeri 2 Poso aniaya murid-muridnya dengan cara dijotos di kepala dan tendang. Viral sebuah video seorang guru pria di SMA Negeri 2 Poso, Provinsi Sulawesi Tengah menganiaya anak muridnya dengan cara ditampar, jotos, dan tendang. Video berdurasi 1 menit 10 detik yang diunggah oleh rekan siswa yang dianiaya dengan jelas memperlihatkan bagaimana tindakan guru berperawakan tinggi besar berkacamata melakukan penganiayaan terhadap 2 orang siswa yang hendak masuk ke dalam ruang kelasnya. Awalnya, terdapat satu siswa menenteng tas punggung yang kemudian dihadang oleh gurunya yang kemudian meninju punggung siswa tersebut. Tak sampai di situ, meski anak muridnya sudah berada di dalam kelas, oknum guru tersebut masih mengikuti dan terus menyerang muridnya dengan cara menampar wajah dan menendang bagian perutnya. Mendapatkan perlakuan tersebut, siswa yang dipukuli tak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah atas penindakan yang diterimanya. Selain melakukan penyerangan terhadap satu siswanya, oknum guru tersebut juga melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu muridnya yang lain. Tak jauh berbeda dengan tindakan yang pertama kepada salah satu muridnya yang lain, oknum guru tersebut juga melakukan hal yang sama, bahkan HP yang korban ikut dirampas dan dibuang seraya mengeluarkan kata-kata yang tak senonoh yang tidak seharusnya dikeluarkan seorang guru kepada muridnya. Ironisnya, perlakuan kasar tersebut justru terjadi di depan siswa-siswi yang masih berusia di bawah umur. Video viral di Facebook itu diposting oleh akun Facebook @yulianto. Paekonti mendapat komentar ribuan netizen yang mengecam guru tersebut. Dalam keterangan netizen, peristiwa kekerasan terhadap siswa di bawah umur ini terjadi di SMA Negeri 2, Kelurahan Ronon Cucu, Kecamatan Langi, Kabupaten Poso pada Kamis 13 Oktober tahun 2022. Pelakunya diduga bernama Yanto, wali kelas 1 berstatus ASN. Hingga berita ini tayang belum ada tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang membawahi SMA Negeri 2 Poso. Baik, kita masuk kepada bagian kedua, ialah pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama adalah guru pria di SMA Negeri 2 Poso, Provinsi Sulawesi Tengah menganiaya anak muridnya, ini mana pelaku diduga bernama Yanto, wali kelas berstatus ASN. Pengumpulan data yang kedua yaitu kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 dan juga pengumpulan yang ketiga adalah korban dianiaya dengan cara ditampar, jotos, dan ditendang. Selain itu, guru menganiaya murid lain juga dengan melakukan hal yang sama, bahkan HP-nya dirampas dan dibuang. Baik, selanjutnya mengenai kasus ketiga, mengenai bagian ketiga mengenai analisis data akan dijelaskan oleh rekan saya Fani Wulansahi. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih Nadila. Selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Oke, jadi analisis data dari data yang telah kami kumpulkan, di mana korban dianiaya oleh guru dengan cara ditampar, jontos, dan ditendang. Hal ini terjadi lantaran guru emosi, yang mana disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh siswanya. Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis dan berawal dari laporan mengenai 5 murid yang bolos salah satu mata pelajaran di kelas guru tersebut. Akan tetapi dari 5 siswa tersebut hanya 3 orang yang langsung kembali ke kelas, sedangkan 2-nya lagi ditahan dan baru kembali setelah beberapa saat. Nah, dari data yang kami dapatkan terlihat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mendisiplinkan anak-anak yang bolos adalah tindakan yang salah. Sesuai dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh guru tersebut kepada kedua korban, di mana tindakan tersebut itu berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan, salah satunya tindak penganiayaan. Nah, dalam undang-undang tersebut
Yang dimaksud penganiayaan merupakan kesengajaan menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap seseorang. Tindakan yang menyebabkan rasa sakit misalnya bisa diakibatkan salah satunya dengan memukul. Nah, dengan adanya bukti berupa rekaman video, guru tersebut sangat berpotensi melanggar pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lantaran melakukan kekerasan terhadap Alif yang termasuk sebagai korban. Nah, mohon maaf, maksud saya lantaran melakukan kekerasan. Sanksinya itu dapat diancam dengan pidana penjara atau denda hingga puluhan juta rupiah. Nah, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C tadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 sampai 6 tahun. Paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Nah, demikianlah bunyi pasal 80 mohon maaf. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Nah, hal ini tuh terdapat di dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mutiara Anita. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu perbaikan. Menurut kami, guru sebagai tenaga pendidik yang profesional sudah seharusnya memiliki kecerdasan emosi di mana sebaiknya ia dapat mengelola emosinya, dapat menentukan solusi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, tidak dengan melakukan kekerasan sebagai bentuk mendisiplinkan peserta didik. Saran yang dapat kami berikan ialah dengan memberikan sanksi terhadap guru sebagai pelaku dari tindakan kekerasan yang terjadi tersebut. Dan agar hal yang sama tidak terulang kembali, alangkah baiknya sebelum memberikan hukuman dengan cara kekerasan, guru memberikan hukuman yang lebih ringan dari kekerasan tetapi tegas sehingga murid tidak melakukan kesalahan sama secara berulang. Begitu juga dengan pihak sekolah, seharusnya ada kegiatan bulanan atau mingguan evaluasi guru, di mana kegiatan tersebut dibuat tidak hanya evaluasi antar sesama guru tetapi juga antar guru dengan siswa. Contohnya seperti mengumpulkan siswa di suatu ruangan dan menuliskan unek-unek mereka secara jujur di selembar kertas mengenai sikap guru tersebut. Nah, dari situ pihak sekolah dapat mengetahui guru mana yang harus ditegur ataupun diberi evaluasi, mulai dari cara dia mengajar hingga sampai kepada perilaku guru pada saat mengajar. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kami paparkan mengenai studi kasus yang ke-6. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.